Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu, Bu? Bu, puskesmas Bu, Iya. mengatakan mahasiswa mau lihat kondisi si bayi. Kami mau melakukan pendataan, Bu. Oh, boleh. Masuk aja Bu. Iya. Ibu dua dari puskesmas Bu. Saya bekerja sebagai bidan koordinator puskesmas dan ini mahasiswa sekitar saya bawa kemari Bu, mendata kondisi si bayi. Jadi dengar anak Ibu sakit, Bu ya? Iya Bu, sakit diare. Di mana adik bayinya sekarang, Bu? Oh, Lanjut. iya Bu, anak saya sakit karena dia kan Bu dari umur 6 bulan itu udah nggak saya kasih ASI lagi. Saya kasih dia susu formula sama bubur nasi gitu Bu. Semenjak itulah dia mulai sering diare gitu. Seorang ibu mengatakan anak tunggalnya, Af, 12 bulan, bahwa anaknya tidak tumbuh dengan baik. Ibu mengatakan bahwa sejak usia 6 bulan anak tidak lagi minum ASI dan hanya minum susu formula. Sejak itu anak sering menderita diare dan sudah 3 kali dirawat di rumah sakit karena penyakit yang sama. Ketika anak berusia 9 bulan menderita campak dan sejak itu anak sering demam. Ayah bekerja sebagai penarik becak dan saat ini sedang berobat di puskesmas yang sama karena batuk lama yang diderita sejak anaknya berusia 8 bulan. Ibu menunjukkan KMS anaknya kepada petugas dan pada kartu tersebut berat badan anak telah turun sejak 6 bulan yang lalu. BB 6 kilo, PB 70 cm, anak tampak sangat kurus, muka seperti orang tua, elastisitas kulit menurun karena kehilangan lemak subkutis, atrofi otot, iga gambang, dan bagi pen. Begini Bu, kami sama adik mahasiswa sudah pulang dari rumah pasien. Kami sudah berkunjung ke sana dan kami temukan memang bayinya marasmus lah Bu, dengan berat badannya 6 kilogram dan panjang badannya 10 cm. Kebetulan ayahnya juga memiliki riwayat penyakit TBC Ibu. Ya. Pekerjaan ayah tukang beca Ibu. Oh iya. Baiklah, kalau begitu kita buat pertemuan. Kemudian kita cari prioritas masalahnya. Baik Bu. Karena masalahnya kan banyak nih. Kita cari. Ayo. Oke, kita menggunakan metode Delback aja ya. Mike, makan. Assalamualaikum, Ibu. Permisi Bu. Silakan Ya, duduk. silakan Bu. duduk, Bu. Ibu dari mana? Saya adalah presektor dari Mitra Husada. Tujuan saya datang kemari untuk presektoring mahasiswa saya Bu. Oh iya, oke. Pas sekali kita akan menggunakan metode Delback. Mahasiswa akan menjelaskan masalah perumusan masalah ini. Ayo kita sebelah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaria, saya dari bidang profesi Mitra Husada Medan. Di sini saya akan memaparkan masalah yang kita temui di lapangan dan setelah kami ambil data dengan e-core. Adapun yang kami kunjungi ini keluarga Nyonya F. Dia mempunyai bayi yang berumur 12 bulan, kemudian dia sedang sakit diare. Setelah kami timbang berat badan, setelah kami lihat KMS, dia mempunyai berat badan hanya 6 kilo, panjang badannya 70. Dan setelah kami infeksi bayinya, mukanya seperti orang tua, kemudian pantatnya seperti baggy pen, kemudian tulangnya nampak. Setelah kami anamnesis kembali lebih dalam, ternyata ayahnya mengidap TBC dan sedang dirawat di puskesmas kita. Kemudian umur 9 bulan bayi sudah berhenti menyusui kepada ibu dan kemudian diberikan makanan tambahan dan bubur nasi saja kepada si bayi. Umur 8 bulan bayi pernah mengidap campak. Kemudian sejak itu bayi sudah sering sakit-sakitan. Demikian penjelasan kami. Lebih dan kurang kami ucapkan. Setelah kita pengambilan data dari pasien, kemudian sudah kita dapatkan prioritas masalahnya ada 6. Yang pertama kurang gizi, yang kedua diare, kemudian 3 tidak divaksin, kemudian keempat ayahnya penyakit TB, kemudian 5 sosial ekonomi dan ke-6 campak.
Jadi prioritas dari yang saya tulis ini, kita harus menentukan prioritas mana yang lebih tinggi, apakah itu kurang gizi kah, atau diare kah, atau ayah TB kah, atau campak. Silahkan kepada Bapak Kepala Puskesmas, Dikor, dan Ibu Hai. Preseptor. Pak Bu. Setelah kita memaparkan prioritas masalah, dapat ditemukan 6 masalah. Yang pertama kurang gizi, yang kedua diare, yang ketiga tidak divaksin, yang keempat ayah TB, yang kelima sosial ekonomi, yang keenam campak. Jadi dalam keenam masalah ini kita bisa memprioritaskan mana yang utama, yang kedua dan ketiga selanjutnya. Kepada ibu kepala puskesmas, preseptor dan ibu Diko, silakan mengeluarkan pendapatnya. Baiklah, saya selaku Ibu Kepala Puskesmas, Ya. prioritas masalah yang paling tinggi itu angkanya diare. Dimana karena diare itu dapat menyebabkan anemia. Anemia itu kalau tidak kita ini kan meningkat, itu di grafik pasti menurun, berarti terus dia menyebabkan kurang gizi juga, terus menyebabkan marasmus. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk Diko, Bu. Kalau menurut saya ini sosial ekonomi. Iya. Berapa kita buat besaran masalahnya, Bu? Besaran masalahnya 40, 40 ya. Kemudian kegawatannya 40, iya, terus biayanya 30, 30, kemudahannya, Bu. 35, skor 145. Alasannya, Bu? Kenapa saya memilih ini? Karena ini sekolah paling terendah. Mungkin dari segi ekonomi ibu tersebut kurang mampu, jadi tidak bisa membeli makanan yang bergizi, makanya bisa menyebabkan bayinya marasmus. Kalau dari saya itu saja Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala. tambahan dari saya tidak vaksin BCG. Iya, Bu. Tidak vaksin BCG ini saya buat nilainya 56, Iya, Bu. kegawatannya 56 juga, Iya, Bu. biaya 42, kemudahan 49, skor masalahnya 203. Iya. Dikarenakan dia sudah tidak vaksin, jadi penyakit pun cepat datang seperti diare. Terus faktor ayahnya tadi pun mungkin dari vaksin tadi juga lah ya, makanya terjadinya penyakit cepat. Untuk campak juga dia kan tidak kan, vaksin campak juga dia tidak suntik gitu. Karena sudah terkena campak. Kena campak ya. Iya. Kemudian ayah TB. Skornya. Bu, izin saya boleh mengajukan pendapat, Bu. Silahkan. Kalau menurut saya, Bu, prioritas masalahnya saya pilih yang nomor 4, Bu. Saya di sini memberi nilai untuk yang besaran masalah 48, kemudian kegawatan 48, kemudian biayanya 36, dan kemudahannya 42. Total skornya 174. Alasan saya mengambil prioritas masalahnya ayah TB, penyakit TB ini kan sangat menular, Bu. Apalagi dia serumah dengan mempunyai bayi yang masih rentan, sehingga otomatis penyakit dari ayahnya cepat menular kepada bayinya, sehingga anak tidak pernah sehat karena tertular oleh Bapaknya ayah. Saya kira itu alasan saya mengapa saya prioritas saya ayah TB. Iya. Kurang ada. Satu lagi saya mau izin dokter. Ya, silakan. Di sini saya prioritas masalahnya kurang gizi. Saya kasih permasalahannya 64. Kemudian keperawatan 64. Kemudian biayanya 48. Kemudian kemudahan 56 dan skor keseluruhannya 174. Kenapa saya prioritas masalah saya ambil kurang gizi juga? Karena kalau dia sudah kurang gizi, kalau dia sudah marasmus, otomatis berat badannya sudah payah naik, dan itu perlu penanganan ekstra dari puskesmas dan lingkungan sekitar untuk bagaimana supaya berat badan bayi itu naik. Kalau dia sudah naik, otomatis penyakit pun sudah mulai berkurang karena daya tahan tubuh si bayi sudah menjadi baik.
Saya kira itu Bu, mungkin ada tambahan dari preceptor, kepala puskesmas dan ibu. Terima kasih Bu. Masalah dapat kita lihat skor masalah prioritas. Yang pertama adalah diare dengan skor 290. Kemudian yang kedua campak dengan skor 261. Yang ketiga kurang gizi dengan skor 203. Yang keempat ayahnya TB 174. Yang kelima sosial ekonomi 174, dan yang terakhir 145. Baiklah, setelah mahasiswa mempresentasikan masalah pasien tersebut, saya berikan pada Ibu kinerja, Ibu Pikor, masalah prioritas masalah ini. Kewenangan selanjutnya Ibu harus turun selama 3 bulan memantau ke rumah pasien tersebut, prioritas masalahnya yang terdiri indikator yang ke-6 ini. Kemudian Ibu memberikan FBAC tambahan seperti roti, kemudian susu ya. Selama 3 bulan Ibu pantau keluarganya.